Bertemu almarhumah istri di depan Ka'bah. Cerita ini saya dapat dari seorang kerabat yang tahun kemarin 2019 baru saja melaksanakan ibadah haji. Uwak, begitu kami manggil beliau, adalah seorang pekerja keras. Sehari-hari dia menghidupi keluarganya dari hasil bertani dan berkebun. Dia memiliki 2 anak lelaki yang keduanya sudah berkeluarga, sehingga ia hanya tinggal di rumah berdua bersama Emih, istrinya. Uwak ini orang yang taat beribadah, dermawan, jujur, dan luar biasa baiknya. Pun Emih, dia bahkan menjadi salah satu pengurus masjid di kampung kami. Banyak kebaikan yang telah Uwak dan Emih tebar kepada warga sekitar, sehingga Uwak dan Emih amat dihormati oleh kami keluarganya, juga tetangga-tetangganya. Keinginannya sejak dulu adalah menunaikan ibadah haji. Oleh karenanya Uwak menabung sedikit demi sedikit dari hasilnya berladang dan bertani untuk mencapai impian sucinya berangkat ke tanah suci. Setelah menabung sekian lama, akhirnya mereka bisa mendaftar haji dan melunasi semua biayanya. Setelah menunggu, akhirnya mereka mendapat jadwal keberangkatan pada musim haji 2019. Tapi sayangnya sebelum Uwak dan Emih berangkat haji, ternyata Emih pergi lebih dulu menghadap Sang Ilahi. Kepergiannya begitu mendadak sehingga kami pun amat sangat syok. Suatu pagi setelah sholat subuh, badannya ditemukan sudah dingin terbujur kaku di atas sofa. Padahal selama ini Emih tidak punya keluhan penyakit apa-apa dan nampak sehat-sehat saja. Bahkan sehari sebelum kepergiannya, Emih masih menemani Uwak menggarap ladang dan bekerja di sawah seperti biasa. Emih pun sudah memesan perlengkapan haji seperti gamis dan kerudung panjang untuk persiapan pergi bulan depan. Mereka berdua sangat-sangat bersemangat mempersiapkan keberangkatan mereka bulan depan. Tapi ternyata takdir berkata lain. Uwak sangat terpukul dengan kepergian Emih. Ia bahkan sempat mengurungkan niatnya untuk berangkat ke tanah suci. Tapi kami terus meyakinkan dan menghibur Uwak supaya Uwak tetap mau berangkat menunaikan impiannya yang sudah lama ia perjuangkan. Hari yang ditunggu pun tiba. Uwak akhirnya berangkat seorang diri ke tanah suci. Saat kami melepasnya pergi di Masjid Agung kota, Uwak tak kuasa menahan air matanya. Betapa tidak, seharusnya hari itu adalah hari yang paling membahagiakan untuk Uwak dan Emih. Tapi sayang Uwak harus berlapang dada menunaikan ibadah haji tanpa sang istri tercinta. Uwak bercerita saat ia sudah di tanah suci, selepas ia sholat di Masjidil Haram, di depan Ka'bah ia berdoa mencurahkan kesedihannya kepada Allah. Ia sangat merindukan Emih dan berharap Emih juga ada di sampingnya untuk bisa beribadah bersama di depan Ka'bah yang agung. Uwak tahu tidak mungkin orang meninggal bisa hidup kembali. Tapi Uwak percaya bahwa Ka'bah adalah tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Dengan berlinangan air mata, Uwak memohon agar sekali saja ia ingin dipertemukan dengan Emih di tanah suci ini. Keesokan harinya, saat Uwak berada di depan Ka'bah, di antara kerumunan beribu-ribu orang di pelataran Ka'bah, tiba-tiba ia melihat Emih berjalan di depannya. Uwak menyaksikan itu, tapi dilihat dari sudut manapun wanita itu terlihat seperti Emih. Sangat-sangat mirip dengan Emih. Uwak pun memanggilnya, "Emih? Kamukah itu Emih?" Wanita itu kemudian menoleh dan tersenyum. Alangkah kaget dan takjubnya Uwak, karena wajah wanita itu benar-benar seperti Emih.
bentuk badannya, matanya, hidungnya, pipinya, bahkan bagaimana dia tersenyum. Uwa yakin kalau wanita itu memang benar-benar Emi, sang istri tercinta. Uwa tidak bisa berkata apa-apa saking takjub dan kagetnya. Ia hanya bisa berlinangan air mata. Betapa Allah maha besar dan maha baik, doanya didengar. Wanita itu kemudian berjalan pergi. Uwa mencoba mengejarnya, tapi dalam sekejap saja wanita itu sudah hilang dari pandangannya. Ditambah memang keadaan di pelataran Ka'bah sangat ramai disesaki jamaah lain. Tidak ingin mengambil risiko terpisah dari rombongan, akhirnya Uwa mengurungkan niatnya untuk mencari wanita tersebut lebih jauh dan menganggap bahwa pertemuannya dengan sosok Emi yang bahkan kurang dari 1 menit tersebut sudah cukup mengobati rasa rindunya. Hal tersebut adalah suatu rezeki yang tak terkira, membuat Uwa bahagia. Itu merupakan salah satu keberkahan dan keajaiban yang Uwa alami selama di Tanah Suci. Akhirnya keinginannya untuk melihat Ka'bah bersama Emi dapat terwujud atas izin Allah. Terlepas dari apakah benar wanita itu Emi atau hanya seseorang yang sangat mirip dengan Emi, kami tetap terharu mendengar ceritanya juga. Ikut berbahagia untuk Uwa. Sepulang dari haji, kami melihat Uwa nampak sudah jauh lebih ikhlas melepas Emi. Dan Uwa pun semakin rajin beribadah. Semoga beliau termasuk ke dalam golongan orang-orang haji yang mabrur. Tiga hikmah kisah ini. Yang pertama, sehebat-hebat rencana manusia, maka lebih hebat lagi rencana Allah. Dan rencana Allah lah yang pasti terlaksana. Yang kedua, masalah apapun dalam hidup ini, ceritakanlah dengan berlinangan air mata di hadapan Allah. Jangan kita curhat kepada manusia. Yang ketiga, buah keyakinan, air mata dan doa bercampur menjadi satu di tempat yang mustajab. Allah dengan izinnya berkuasa mengabulkan permohonan mustahil sekalipun juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.